Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 18 November tahun 2025. Ya, saya pakai mode gelap ya, mode malam supaya mata kita lebih enak gitu. Karena setelah saya coba ternyata mode gelap ini itu mata itu nggak perih, nggak capek dengan cahaya yang terlalu terang gitu. Jadi lebih enak, iya kan? Coba silahkan tulis pendapat Anda di komentar. Enak mode gelap ini, dark mode, atau mode terang? Oke, kita mulai. Kemarin market lanjut turun dan ini wah alarm bahaya untuk bull ini. Ya dia mulai menuju ke 4000 ya. Bahkan kemarin tuh sempat di 4007 gitu. Jadi udah deket banget dan mungkin hari ini akan dikunjungi. Jadi prediksi saya langsung prediksi nih. Kita lihat ya bilah-bilahnya itu udah mulai merah di sini. Artinya seller tuh sudah mulai menguasai gitu. Bahkan yang di puncak ini lumayan tinggi kan tekanannya. Kita lihat ke belakang ya. Setiap kali ini merah dan tinggi, itu artinya lagi kuat nekan gitu. Nah, kalau di stokastik juga masih menghadap ke bawah, kondisi netral. Sedangkan untuk MACD itu menghadap ke bawah juga dan bilahnya juga merah walaupun masih tipis-tipis. Jadi sepertinya bear sudah menguasai medan arena gitu. Kita cek ke 4 jam. Nah, di 4 jam terlihat ya. Kondisinya seperti ini. High, low, lower high, lower low. Belum bisa disebut lower high sih, berarti ini masih garis lurus. Kalau Elliott wave ini gelombang pertama nih, fase 1. Koreksinya. Kemudian fase berikutnya retail participation istilahnya gitu ya. Gelombang pertama kan ya yang mancing ombak dulu gitu kan. Terus ini ombak besarnya karena banyak yang ikutan. Kemanakah low-nya? Untuk supportnya ini ya, kan kita ngomong low kan support ya. Wah udah kena. Oh belum. Sepertinya ke sini ke 4030. Kemudian psikologi level 4000. Pas ya ini nanti jadi area konsolidasi. Mungkin lebih berupa distribusi gitu untuk lanjut turun, bisa jadi seperti itu. Dan untuk support 3-nya 3970. Kisaran ini loh. Ini area-area ini. Nah, itu mungkin saja terjadi hari ini karena kan kemarin aja lebih dari 100 ya. Sekarang emas range lebih dari 100 tuh kayak nggak kaget gitu kan, sering kejadian. Dan mungkin saja ini terjadi. Mengingat ya secara fundamental menjelang shutdownnya berhenti gitu kan, itu kan membaik dan ada ya omong-omong gitu, omon-omon dari anggota Fed, ketua-ketua the Fed-nya itu, ketua States ya, bukan ketua utamanya. Ketua utamanya kan Powell ya. Beberapa pejabat Fed yang ada di state itu mulai ya ragu-ragu tentang penurunan suku bunga. Hawkish gitu ya istilahnya ya. Jadi wajar lah kalau emasnya ini tertekan. Nah, untuk resistennya ya kalau naik mungkin sampai ke sini aja 60. Tadi belum sempat ya, belum sampai 60 ya. 60 kalau tembus ke 80, ini kisaran-kisaran ini. 80 tuh kisaran yang ini ya. 80 kemudian kalau naik lagi ya dia bisa ke atas lagi 120 bahkan kisarannya di sini ini ya. Ya antara 100 sampai 120. Kayaknya jadi batas di situ. Dan kalau dilihat di 4 jam tuh kayak area supply. Kayak ya belum menjadi area supply yang sesungguhnya. Kemudian di 1 jam, nah terlihat ya di 1 jam pola downtrendnya lumayan kuat. Itu mulai di sini kan. High low, lower high, lower low, lower high. Ini gagal jadi lower low, tapi juga nggak ada higher high. Jadi dianggap masih satu tarik garis. Nah ini lower low.
Apakah ini jadi lower high? Belum tahu juga. Tergantung apakah ada lower high baru atau enggak gitu kan. Nah, di sini terlihat ya. 1 jamnya juga nih. Iya, market tertekan. Kayaknya bear-nya ya cukup kuat, masih cukup kuat. Walaupun agak melemah ini, makanya jalannya pelan-pelan. Tapi ini baru pagi ya. Bisa jadi nanti malam baru ngamuk gitu loh, ngereok. Jadi sekali lagi emas berada di fase koreksi. Penurunannya itu masih sifatnya koreksi ya, dan ini koreksi sehat. Sehat Pak, udah kayak gini iya. Sehat walaupun sudah nggak walafiat lagi. Kita lihat kayak kenapa saya bilang sehat. Kita lihat di sini. Nah, belum sampai 50%. Hanya saja hati-hati, ini bisa jadi high low, lower high. Nah, kalau ini tembus jadi di bawah 70 ya, ini low-nya 85 sebenarnya. Di bawah 85 ini low-nya 86 sebenarnya. Tapi ya anggap aja di bawah 85. Kalau ada angka di bawah itu, apalagi close-nya di bawah itu, apalaginya lagi di bawah 70, maka itu fix terjadi penurunan downtrend, karena kan pola ombaknya kelihatan nih, sudah terlihat banget ya, berturut-turut candle bearish. Jadi bear-nya emang lagi kuat gitu, lari dari ini gagal menembus 200. Jadi untuk intraday ini bias utama masih bearish ya, bearish korektif, masih kita anggap korektif. Harga potensinya ke, nah ini sekitar 30 ya yang saya sebutkan tadi ya, ini masih 41 waktu saya rekaman, ke 30 sampai 4000. Jika lanjut, nah ini bisa ke low berikutnya. Tadi ya yang saya pakai untuk support 3. Tapi kalau gagal nembus 4000 itu kan psikologi level ya, maka kemungkinan dia akan pullback ke 4060 sampai 4080 ke 60. Nah, zoom aja biar gede ya. Nah, kalau pullback dia ke 60-an, 60 berarti kisaran ini, tapi dia gagal ya tadi 60 sampai 80. Kalau pullback trade. Kemudian untuk midtermnya atau ya berapa hari ke depan gitu, menunjukkan potensi pembentukan swing correction. Swing gitu kan, dengan target 4970. Berarti low baru, iya. Kemungkinan seperti itu. Makanya istilahnya adalah swing, ayunan-ayunan. Tapi ingat ada support yang cukup kuat, 4000 psikologi level. Nah, kalau jebol tadi, maka support berikutnya nih. Jadi kalau 4000-nya jebol, turun lagi, support-support hari ini sudah dilewati, maka jangan lupa berikutnya ada barisan yang cukup kuat di sini. Saya intipkan ke sini. Nah, ada di sini di 3930-an. Itu kuat loh ya. Nah, kalau jebol itu baru repot. Kemungkinan benar-benar swingnya lanjut turun. Ini swing gitu kan. Nah, ada dasar di sini. Nah, kalau jebol baru swing turun beneran. Jadi yang mau nge-buy, buy on dip aja ya. Deket-deket 4000 gitu. Yang mau nge-sell ya nanti dari atas ya. Dari 50-an gitu nge-sell nggak apa-apa. Atau kalau terjadi breakdown ke bawah dari support 4000, bisa jadi akan turun ke berikutnya. Atau break up. Kayaknya saya nggak lihat break up sih, tapi mungkin saja terjadi break up jika harga close di atas 4120. Mungkin nggak? Ya mungkin kan, $100 ke atas bisa saja. Nah, kalau terjadi itu berarti itu bukan untuk hari ini ya, breakout ya. Hari ini lebih ke breakdown atau enggak. Atau sell di swing atau buy di dip kalau dia gagal breakdown. Tapi seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda,
dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi